pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang nggak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, Ibu mau nanya, apakah pelajaran minggu lalu ada yang masih ingat? Ya, pelajaran tentang apa? Baik, berarti tentang pembelajaran minggu lalu yaitu tentang siklus air. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Nah, selanjutnya kita belajar tentang rumah betan ulun paling. Nah, sebelum kita membahas tentang rumah betan ulun paling, kita baca teks terlebih dahulu ya. Yaitu rumah betan ulun paling terletak di mana? Di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betan ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betan ulun paling dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas tambahan Apelin pada tahun 1800-an. Nah, sudah kita baca tentang rumah betan ulun paling ini. Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 6-7 orang. Nah, kita bagi terlebih dahulu ya kelompoknya. Sudah. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi tentang rumah betan ulun paling. Kita menceritakan tentang peristiwa yang ada di teks rumah betan ulun paling tersebut. Nah, setelah selesai kita berdiskusi, kita menceritakan hasil dari diskusi kita dari kelompok 1 sampai kelompok yang terakhir. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar tentang keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Nah, kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan ini beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Misalnya, contohnya kalau bahasa Indonesianya aku, bahasa Jawanya apa? Ya, bahasa Jawanya aku yaitu pulo. Nah, kalau bahasa Sundanya aku apa? Nah, kalau bahasa Sundanya saya itu abdi. Nah, kalau bahasa Bataknya yaitu ahu. Nah, kalau bahasa Papuanya itu sah. Nah, itu tadi adalah berbagai bahasa daerah masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan oleh kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda, yaitu seperti contohnya rumah panggung. Nah, itu tuh terletak di daerah Jambi. Nah, kalau contohnya lagi tentang rumah rakit dan rumah limas, itu terletak di daerah Bangka Belitung. Nah, selanjutnya yaitu ada pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang memiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia
Maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku dan setiap di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan utama dan mengenakan pakaian adat tersebut. Nah, contohnya itu misalnya nama pakaian adatnya kebaya. Nah, kebaya itu daerah asalnya di Jawa Barat. Nah, kalau baju ulos atau ulas itu daerah asalnya yaitu di daerah Sumatera Utara. Nah, selanjutnya lagi yaitu tentang kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian daerah. Nah, contohnya yaitu tarian piring atau tari payung yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, kalau tari tanda atau tari makan sirih yaitu terletak di daerah Riau. Nah, itu tadi adalah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia lainnya. Nah, selanjutnya kita tentang jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenai berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber. Pada umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanah masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik, penanaman dengan media air, atau vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur-mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya yaitu cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antaranya yaitu sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Nah, selain itu ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Nah, kegiatan pertanian lainnya yaitu perikanan. Usaha di bidang perikanan juga dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Nah, ada pula jenis usaha lainnya yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha disebut bidang usaha ekstraknik. Dalam bidang usaha ekstraknik, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolah terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan apa saja pembelajaran kita di pagi hari ini? Ya, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu kita membahas tentang rumah betang ulun palin dan keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia beserta jenis-jenis
usaha di lingkungan sekitar yang mengolah sumber daya alam. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.